Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimana saja berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan perlindungan, rahmat, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tengah malam yang sunyi, izinkan saya untuk berbagi, untuk sama-sama bertafakur, merenung. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah, fadilahnya dan faidahnya buat kita semuanya, guna menambah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus saya tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sangat perlunya kita untuk saling merenung, saling mengingatkan di tengah-tengah situasi zaman yang saat ini sama-sama kita jalani, yang penuh dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, berbagai macam fitnah, berbagai macam permasalahan yang kadang-kadang bisa membuat hati kita, keyakinan kita, iman kita kepada Allah menjadi goyah. Apalagi kalau kita mendengar berita-berita yang sangat-sangat memprihatinkan, menyedihkan saat ini, dari penculikan anak, pelecehan anak, berita-berita aib yang begitu tersebar luas. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka sangatlah perlu kita untuk saling memperkuat dengan saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan sarana yang seperti ini kiranya dapat menjadi jalan untuk kita saling menyambung tali silaturahmi, menyambung tali untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jelas dan tegas lagi, sebagaimana dalam ayat yang tadi saya bacakan, bahwa apapun permasalahan kita, apapun situasi kita dan kondisi kita, tubuh semuanya akan dapat terselesaikan, akan dapat teratasi dan dihadapi manakala kita berpegang teguh pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga artinya banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul, fitnah-fitnah yang terjadi, itu juga karena semakin jauhnya kita dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegasnya sebagaimana dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan mendatangkan jalan keluar. Artinya tidak perlu kita bersedih, berkecil hati dalam menghadapi situasi dan zaman apapun, selama kita berpegang kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalimat yang berikutnya, kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya dalam iman dan takwa sebagai solusi dari permasalahan kita, maka ia ja'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan saja dia akan menjadikan solusinya, wa yaj'al, dijadikan, bahkan dia akan memberikan rezeki, wa yarzuquhu, dan dia memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kita sangka, dari sesuatu yang mustahil menurut logika kita atau pikiran kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu keimanan dan ketakwaan tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya, tapi perlu sarana untuk saling mengingatkan. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah
biri, di dalam kebaikan. Wattaqwa artinya ketakwaan yang kita butuhkan untuk menjadi makhrojan, solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi di zaman ini yang penuh dengan berbagai macam fitnah ini, tentu membutuhkan saling wa ta'awan, saling tolong menolong. Artinya membutuhkan orang lain untuk memperkuat diri kita. Walau di tengah zaman yang seperti ini ditumbuhkan subur sifat-sifat individualis, sifat-sifat egoistis. Tujuannya tidak lain dalam rangka agar semakin lemahnya iman dan takwa kita, semakin jauhnya kita dari takwa. Sebab takwa itu membutuhkan sarana kebersamaan, membutuhkan orang lain yang sama-sama menginginkan kehidupan ini menjadi baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tegas Rasul menyampaikan dalam hadis yang saya bacakan, man sarahu, barang siapa yang menginginkan di dalam rezekinya, kemudian di dalam umurnya, rezekinya diperbanyak oleh Allah, umurnya diperpanjang oleh Allah, maka falyasil, maka sambunglah, hubungkanlah rahimahu, kasih sayangmu, silaturahmimu. Artinya tetap takwa, memperbanyak rezeki, memperpanjang umur, ternyata juga membutuhkan sebuah hubungan, membutuhkan orang lain. Falyasil, sambunglah rahimahu, hubungan kasih sayangmu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan media yang seperti ini bisa jadi sarana kita menambung rahimah di antara kita dalam rangka meningkatkan takwa kita, dalam rangka meraih fadilahnya, di mana Allah mendatangkan, Allah memperlapang ayat besapa, membasitkan, melapangkan rezeki lain, rezeki di antara kita. Kemudian juga Allah memperpanjang, memperbanyak wa yansa'alahu fi asarihi, waktu kita diperpanjang oleh Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu untuk lebih memperkuat hubungan rahimah, kasih sayang di antara kita, yang pertama-tama perlu kita sambung tali silaturahmi kita kepada orang-orang yang alim, yang ulama, sebab mereka adalah merupakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang meneruskan tugas-tugas kenabian untuk menjadi cahaya buat umat, penyelamat buat umat. Tapi ulama-ulama yang betul-betul baik, ulama-ulama yang betul-betul menjaga nilai-nilai kesuciannya, nilai-nilai kemuliaannya. Sebab salah satu fitnah yang menyebabkan terbesar di dalam umat adalah di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain, akan timbulnya ulama-ulama yang ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang mencari dunia, ulama-ulama yang mendekati para penguasa, para hartawan, menjauhkan dari orang-orang kecil, menjauhkan dari orang-orang yang fakir. Ulama-ulama yang seperti itu kita berlindung, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini secara khusus saya menyampaikan tali rahimah, tali kasih sayang, bukan hanya kepada ulama yang masih hidup, bahkan juga kepada ulama-ulama yang sudah tidak ada. Karena tali kasih sayang itu tidak terbatasi oleh waktu, oleh zaman. Bil khusus yang kita muliakan, yang kita hormati, yang dicintai, Abah Guru Sikumpul, seorang tokoh ulama di zaman ini, walaupun beliau sudah tidak ada bersama-sama kita,
tetapi sampai hari ini namanya tetap harum. Karya-karyanya, amal-amalnya terus mengalir. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan yang masih tersimpan dengan baik oleh para murid-muridnya, bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah menyambung tali rasa kasih sayang ini kepada beliau dan kepada para murid-muridnya. Beliau adalah seorang tokoh ulama yang betul-betul menjaga ketawaduannya, menjaga kesuciannya, dan menjaga hubungan baiknya kepada umat Islam, khususnya di Kalimantan Selatan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga disambungkan tali kasih sayang kita kepada ulama-ulama yang masih hidup di zaman saat ini, tapi ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang sahih, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang semata-mata tetap menjaga nilai kesuciannya, nilai ketawaduannya, nilai waroknya, dan nilai juhudnya, bahwa semata-mata dia hanya melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah, sebagai pewaris para nabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah tercontohkan pula oleh mereka dalam segala ketawaduan dan dalam segala kejuhudannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ungkapan dalam renungan tengah malam ini bisa menjadi hikmah buat kita bersama, dan mudah-mudahan Allah menyambung, memancarkan tali kebaikannya dari apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun semua kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan tentu dari kejahiliaan dan kelemahan daripada al-fakir. Allahu a'lam bishawab. Wa afaminkum kul amin antum bi khairin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah.